Di video kali ini kita akan membahas ini ya, penggunaan kata so, perbedaan antara so, such, dan to. Jadi materi ini termasuk umum ya, diujikan di soal TOEFL, dan materi ini cukup jarang kalian mungkin dapatkan di buku-buku TOEFL yang umum digunakan gitu. Termasuk di buku-buku yang mungkin orang umum sekali katakan pakai di buku Longman itu kalian mungkin tidak dapatkan secara khusus materi membedakan antara so, such, dan to. Padahal materi ini cukup sering diujikan ya. Nah di video ini kita akan membahas ini table of contents-nya ya, ini daftar isinya. Ini akan saya bahas satu persatu. Oke. Semoga nggak terlalu panjang ya videonya. Kalaupun panjang, pastikan simak sampai akhir dan jangan skip. Supaya pemahaman kalian betul-betul komprehensif gitu ya, betul-betul paham. Jadi nanti ke depan dapat kata so, such, dan to, kalian bisa tahu oh ini benar, ini salah gitu. Kalau salah ya salahkan, kalau benar ya biarkan gitu. Oke, kita sesuaikan dengan ini ya, daftar isi ya, saya akan bahas satu persatu. Oke, ini judulnya so, such, dan to. Tapi kita bahas dulu perbedaan so dan such. Nanti di akhir baru kita bahas tentang penggunaan to. Nah ini aturan umum ya. So itu merupakan adverb ya. So adalah adverb. Such itu merupakan determiner. Nah determiner itu yang mana? Ini penting ini. Oke. Karena nanti kalian lihat sini. So itu atau adverb itu ketemu dengan adjective ya. Sementara determiner itu ketemu dengan noun. Kalau adverb saya rasa aman ya. So misalkan adverb, very adverb, makanya kita bilang very beautiful, so tall, so handsome ya gitu. Nah kita sekarang masuk dulu determiner, mungkin tidak semua orang tahu determiner gitu ya. Saya bukakan dulu mungkin di sini ya, determiners ya, jangan bilang determiners ya. Determiners gitu ini ya. Nah ini yang umum, determiners. Nah ini yang sering saya pakai. Banyak sebenarnya jenisnya, cuman ini yang menurut saya pribadi yang termasuk simple, sederhana, dan cukup mewakili determiner yang umum dipakai. Jadi kalian lihat di sini kata the ya, this, that, this dan seterusnya ya. Quantifier juga, some, one, two, three, four, five, dan seterusnya. Possessive, my, your, his. Nah ini semuanya masuk kategori determiner ya. Ini jenis-jenisnya, articles, demonstratives, possessives, quantifiers ya gitu. Oke. Nah, secara umum determiner itu ketemu dengan noun. Nah, gitu ya, aturan umum ini ya. Semua determiner. Nah, termasuk dalam konteks ini adalah kata such. Jadi ingat, such merupakan determiner. Jadi dia wajib ketemu dengan noun ya. Jadi ini ya. Jadi so ketemu dengan adjective, such ketemu dengan noun, itu bedanya. Nah, khusus di TOEFL yang mereka sering ujikan, sering ya, bukan berarti bahwa itu aja yang diujikan terkait penggunaan so dan such, adalah adanya that di belakang. Oke, itu berarti nanti ini ada that clause yang namanya. Maksudnya itu adalah setelah that pasti akan diikuti dengan subject verb. Tapi ingat materi ini kan optional ya, kan rumusnya seperti ini tadi ya. Ini kan rumus dasarnya. Oke, so ketemu dengan adjective, such dengan noun. Hanya saja di TOEFL yang sering umum diujikan adalah ini gitu. Atau untuk nanti memberikan kode ke teman-teman, oh kalau kalian lihat ada that, kemungkinan ini materi so melawan such gitu ya. So versus such gitu ya. Contoh di bawah misalkan kita lihat sini, he is such a nice person ya. Jadi a nice person ini merupakan noun ya. Ini noun yang saya garis bawah ini. Kalau kalian bilang he is so a nice person, salah ya. Karena a nice person ini adalah noun, oke? Ini salah. The cakes are so good ya. Kuenya itu sangat enak gitu ya. Oh, saya lupa such itu kurang lebih sama artinya dengan so ya. Sama artinya. Begitu gitu ya. Misalkan tadi ini, he is such a nice person. Dia merupakan orang yang begitu baik, oke? Ya, jadi bukan begini pulanya, bukan he is a such nice person, nah ya. Harus he is such a nice person gitu ya. Kemudian kita lihat di sini so good ya, adverb ketemu dengan adjective. Kemudian kalau kalian bilang those cakes are such good, nah nggak bisa, ya, nggak bisa karena ini adjective toh. Nah kalau kalian mau putar bisa seperti ini, those are such good cakes, okay? Nah hati-hati ya, nah, teman-teman biasa bingung. Kalian lihat sini ada good, di sini ada adjective.
Maka mungkin siswa bilang, ini kan kak adjective kok bisa so di sini, kenapa bukan so gitu, kenapa such? Ya betul, goodnya memang adjective, hanya saja dia ini sambungannya satu pasang dengan cakes. Itu berarti dua kata ini adjective noun, makanya dikatakan noun phrase ya ini ya. Good cakes merupakan noun phrase gitu. Kemudian kita lihat di sini, those are so good cakes, ya nggak bisa ya seperti ini ya. Nah, karena ingat ini good cakes dianggap satu bagian noun gitu. Jadi nanti kalian lihat ujungnya sebelah kanan ya. Gitu. Oke. Ini misalkan kita lihat contoh tadi, ini misalkan ini ya, those cakes are so good, saya kasih contoh lain ya. Oke. Bentar. Ini misalkan tadi ya, those are so good. Kalau misalkan diganti sini ditambahkan dengan products gini ya. Those cakes are so good products, nggak bisa ya. Kalian harus bilang such. Gitu, oke? Tadi kan awalnya are so good, tapi kalau ditambahkan noun kanannya, maka di sini berubah menjadi such. Karena ini jadinya noun phrase sudah. Adjective ketemu noun namanya noun phrase, oke? Jadi dia pasangannya such, gitu. Nah, sekira semoga aman ya di sini ya. Nanti akan ada contoh soal TOEFL-nya. Oke. Nah, sekarang kadang pengguna materi so ataupun such ini ya. Ini mestinya such di bawah ini ya. Itu kadang diikuti dengan quantity words ya. Quantity words itu artinya sebenarnya 1, 2, 3, 4 sampai ujung. Hanya saja dalam konteks ini yang umum ditemukanlah much, many, little, dan few gitu ya. Little and few. Kalau kalian mendapatkan kata ini ya, kan tadi rumus dasarnya kan saya ulang ya. So kan ketemu dengan adjective ya. Such ketemu dengan noun. Nah kalau kalian lihat ini sebenarnya ini kan noun sebenarnya sebelah kanan ini. Ya ini noun ini. Oke. Ini kan much, many ini kan noun. Nah tapi bukan such ini ya. Kalian nggak boleh pakai such. Ini khusus ini. Ya, jadi ada pengecualian ya istilah gitu ya. Pengecualian kalau kalian dapat ada kata much, many, little dan few, maka kalian harus menggunakan so ya. Pastikan di soal TOEFL itu menggunakan kata so, bukan kata such gitu ya, walaupun noun di akhir karena ada ini ya, much, many, little dan few. Contoh misalkan kita lihat sini, this city has so few doctors ya, ini benar ya, so few doctors ya, memiliki sangat sedikit dokter. Few artinya sangat sedikit ya. So artinya begitu, berarti begitu sedikit dokter. Kalian nggak boleh bilang such few doctors, walaupun sebenarnya ini noun ya. Walaupun ini sebenarnya noun gitu. Ya, walaupun ini sebenarnya noun. Oke, kemudian kita lihat di sini ada so many students ya. Ini kan sebenarnya noun. Oke, so many students ya. Tapi ya khusus karena ada many-nya, kita tetap menggunakan so ya seperti itu. Nah, tapi yang di bawah ini nggak bisa ya, nggak bisa such many students ya. Kemudian seterusnya much, so much hard ya, mesti so hard. Nah ini yang unik ini agak beda ini dari yang lain. Ini agak beda di bawah ya. Ini agak dua, ini agak beda ini. Ini agak beda yang dua ini. Nah perhatikan ya, kata quantity word ini much, many, few ini hanya ketemu dengan noun. Oke, perhatikan tadi hanya ketemu dengan noun ya. Ini. Tidak boleh adjective yang seperti hard. Ini nggak boleh. Ini adjective ini ya. Nggak boleh. Kalau mau ketemu adjective ya seperti kembali ke normal yang tadi, so plus adjective aja langsung so hard. Nggak boleh ada much lagi ya. Nggak boleh ada many, much, little atau few. Kayak gitu. Oke. Kalau misalkan yang ini ya much gitu. Oke, contoh misalkan soal TOEFL-nya gitu ya. Nah, soal TOEFL-nya. Ini kita lihat di sini, ini penggunaan so dan such ya dulu ya. Kita lihat di sini contoh misalkan ya. Saya mungkin khusus karena ini kan kita bahas so dan such, saya nggak akan bahas ya yang lain, yang nearly misalkan atau between ya. Saya fokusnya ke materi aja. Kita lihat di sini so ini ya, ini so, kemudian ada that di belakang. Kalian tahu ada that di belakang, ada so ataupun such nanti, itu berarti ini materi perbedaan antara so dengan such. Nah kalian lihat large number ini kan noun ya, dan bukan quantity words kan tadi kan, bukan much, many, little, few ya. Nah ini nggak boleh so di sini, harus such gitu ya. Oke, jadi sini harus so menjadi such ya. Such large numbers. Ya karena noun. Nah, jadi so salah ya. Gitu. Kemudian kita lihat di sini, tadi kalian ingat ya. Much tadi ketemunya dengan noun kan? Ya tadi kita ingat much, many, little, few ketemu dengan noun. Dan di depan nanti ada kata so. Nah, gitu. Nah kita di sini, ini bukan noun, ini adjective, ini clause. Ya, clause itu bisa adjective, bisa noun ya dalam konteks ini. Clause itu bisa adjective, bisa verb.
dalam konteks ini sebagai adjective ya gitu. Apalagi kalau kalian lihat ada kata to, itu jelas adjective ya. Close artinya dekat ya. Di sini nggak bisa ya, much-nya dihilangkan. Coret much-nya. Jadi langsung aja so close to the sun that ya gitu. Jadi that kemudian so kan gitu. Ya. Kemudian di bawah sini lagi ada much heavy lagi ya, sama ini tadi, sama aja kasusnya. Ya. Ini. Pace without kayak that one. Jadi karena ini ada adjective ya langsung aja gitu ya. So plus adjective ya. Nggak boleh lagi di pakai much gitu. So plus adjective. Oke. Nggak boleh pakai much ya kalau ada adjective. Langsung aja gitu. Jadi ini salah ya. Much-nya yang salah. Coret. Oke. Ini ada that di belakang kayaknya. Nggak ada that di belakang ini ya. Kemudian so heavy that ini ada that ya. Oke. Jelas ya, saya rasa perbedaan antara so dengan such. Semoga ya kalian paham. Kalau tidak komentar ya seperti tanyakan apa yang kurang dipahami. Oke, lanjut. Kita terakhir ya, materi terakhir adalah perbedaan so dan to. Nah, sekarang so dan to. Nah, ini menarik ini. So dan to itu sama-sama adverb. Sama-sama adverb. Dan mereka sama-sama ketemu dengan adjective. Nah, sama-sama ketemu dengan adjective. Ya, seperti ini ya. Itu rumusnya. So ketemu adjective, to pun dengan adjective. Kan sama-sama adverb. Nah, sekarang. The cake is too sweet, terlalu manis ya gitu. To adverb, sweet adjective. The cake is so sweet, begitu manis ya gitu ya. Nah, ada bedanya sebenarnya dalam konteks TOEFL gitu. Kalau kalian menggunakan to adjective, maka dia nanti ujungnya to infinitive. Kalau tadi yang so adjective, dia ujungnya adalah that clause. Saya mungkin tadi belum jelaskan ya apa artinya gitu ya. Saya kasih contoh misalkan, jadi so dan that itu artinya sebenarnya atau such ya. Saking titik sampai-sampai. Contoh, tadi saya tekan dulu yang ini ya. The cake is so sweet that I cannot continue to eat it. Saking manisnya gitu ya. Saking manisnya sampai-sampai saya nggak bisa lagi lanjut makan. Ya gitu. Oke, sama sampai gitu. The cake is too sweet to be eaten. Ya. Kuenya terlalu manis untuk dimakan. Jadi dia nggak bisa makan. Ya. Sama aja ini ya, secara meaning mirip ya gitu. Cuma bahasa Indonesia yang beda. Tapi secara implikasi makna sama sebenarnya. Sama-sama kuenya terlalu manis dan tidak bisa dimakan gitu ya. Saya tidak bisa makan gitu ya. Hanya saja pola grammarnya aja yang beda. Ini kalian nggak boleh tukar ya. The cake is so sweet to be eaten, nggak boleh. Harus menggunakan to di sini. Ya, karena di sini ada to infinitive. Ya, to infinitive ya. Saya harap kalian paham ya infinitive. Kalau ada yang nggak paham bilang ya apa itu infinitive. Infinitive adalah bab 1 yang bab 1 dasar yang tidak ada ing-nya, tidak ada es-nya, tidak ada ed-nya dan lain gitu. Bukan bab 2, bukan bab 3. Ini salah ya, nggak boleh juga ya. It's too sweet that ya. Karena kalau that itu adalah harus so di sini. Ya gitu. Gitu. Nah, ini contoh soal TOEFL-nya gitu ya. Nah, ini misalkan pure flint is too hard. Ada that di sini. Kalau kalian lihat ada that di belakang, oh ini materi yang so, such dan to. Nah, ini mestinya so toh. So hard titik plus to toh, plus that toh. Nah, gitu kan. Lanjut di bawah sini, kita lihat di sini ada that lagi. Ada that kemudian to. Oh, salah ini. Mestinya to so important gitu ya. So important that ya. Kemudian di bawah lagi di sini ada kata to lagi kemudian that ya. Ini sama semua yang model soalnya. Ada banyak model soal lain sebenarnya. Ada yang mestinya to dibutuhkan malah so yang dikasih ya. Tapi enggak apa-apa, di sini contoh dulu. Maksudnya so ya. So small that ya, gitu. Oke. Nah, untuk video berikutnya ini banyak contoh soal hasil di sini. Nah, ini saya akan perlihatkan ya. Saya tidak akan bahas di video ini. Ya, ini khusus video materi. Nanti akan ada video khusus untuk membahas semua soal ini. Ya, ini. Kalian bisa pause ya dan kerja dulu. Ini ya. Ini banyak sekali ya. Ini banyak sekali soalnya. Oke. Nah, hanya saja saya perlu ingatkan bahwa soal ini di sini tuh tidak semuanya salah penggunaan to, so ataupun such. Ada beberapa di sini saya sengaja masukkan yang so, such dan to itu benar penggunaannya. Ya, supaya kalian bisa lebih berpikir lagi, lebih berpikir kritis lagi gitu ya. Jadi tidak langsung menyalahkan semua, oh ini ada so, such dan to pasti salah. Enggak ya, tidak selamanya gitu ya. Kalian harus cek, pastikan oh ini sesuai rumus berarti benar, tidak sesuai rumus berarti salah. Oke, pause ya. Ini saya perlihatkan lagi di bawah. Ini akan ada video khusus nanti kita akan bahas. Kemudian ini saya akan kalian pause ya. Oke, ini lagi.
Oke, lanjut lagi. Nah, ini saudara terakhir ya. Oke, itu ya saudara saya. Good luck kerja tugasnya.